Haleluya, puji Tuhan, kembali kita berjumpa. Salam sehat, Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Dan mari kita gunakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan untuk kita memuji Tuhan, menyembah dan juga menerima kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari saya mengajak kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang tahu apa yang ada dalam kehidupan kami. Pagi hari ini, kerinduan hati kami adalah memuji dan menyembah Engkau. Engkau bertahta atas setiap pujian kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh diterangi oleh selalu setiap kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan. Kita adalah orang yang dibenarkan oleh Tuhan dan Tuhan selalu memimpin jalan kehidupan kita. Jalan hidup orang benar selalu diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Jalan hidup, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Pujian yang menguatkan kita dan memberikan sukacita bagi kita. Puji Tuhan, mari kita akan memuji Tuhan dengan pujian berikutnya yang mengatakan bahwa memang Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu berjanji Dia menyertai. Yang percaya boleh katakan amin. Amin. Dan mari saya mengajak bukan hanya sekedar mulut mengucapkan pujian ini, tapi mari naikkan pujian ini dari hati kita dengan sungguh-sungguh sebagai bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terangilah hati dan pikiran kami, supaya bukan hanya mendengar, tapi kami mengerti. Dan setelah kami mengerti, kami melakukannya. Bagimulah segala pujian, hormat, kemuliaan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan. Semangat ya. Mari kita melihat firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-17. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 dan ke-20. Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 sampai yang ke-20. Saya bacakan, saya ajak Bapak Ibu juga ikut membacakannya. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Katakan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan lupa ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita bukan milik kita lagi. Hidup kita ini bukan hanya untuk bangun, makan, tidur, kerja, cari uang, jalan-jalan, atau apa saja yang bisa dilakukan di dalam dunia ini, melakukan hobi dan semacamnya. Tetapi kalau kita masih ada dalam hidup di dunia ini, hidup kita adalah melakukan pekerjaan Tuhan. Hidup kita adalah untuk menggenapi rencana Tuhan. Ada amin? Ya. Ayat firman Tuhan yang kita sudah baca itu menuliskan murid-murid Yesus. Mereka latar belakangnya adalah nelayan. Kita ingat peristiwa waktu Tuhan memanggil mereka menjadi murid Tuhan adalah ketika mereka gagal dalam menangkap ikan. Semalaman mereka menangkap ikan, padahal mereka adalah orang yang ahli atau orang yang biasa menangkap ikan. Tapi Tuhan izinkan pada waktu itu mereka tidak berhasil. Secara manusia, orang yang tidak berhasil, orang yang gagal pasti kecewa. Apakah Bapak Ibu pernah kecewa? Apakah Bapak Ibu pernah gagal? Oh, ada yang bilang gagal. Berarti pernah kecewa. Tetapi Tuhan datang dan menyatakan kuasanya dalam kehidupan para murid itu. Dan bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Dalam masalah Bapak Ibu Saudara, sudahkah Tuhan hadir dalam kegagalan Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu sudah datang dan kalau Bapak Ibu sudah mengalami kedatangan Tuhan dalam kegagalan hidup, maka kita harus percaya mujizat terjadi. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu, Tuhan baik bagi hidup kita. Jalan hidup kita ini seringkali tidak selalu berhasil. Para murid ini dia gagal dan sejak saat itu Tuhan katakan, mulai hari ini engkau bukan menjadi penjala ikan, tetapi engkau akan kujadikan penjala
manusia untuk membawa orang-orang kepada Yesus. Juga dengan hidup kita yang sudah mengerti dan ingat, katakan amin. Amin. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam mengiring Yesus, kita melihat murid-murid Yesus melihat, diajar oleh Tuhan Yesus bagaimana Yesus bisa mengusir kuasa iblis. Dan ketika tiba saatnya sebagai murid, Yesus masih ada, tetapi murid-murid ini diperintah atau diberikan Tuhan suatu tugas untuk berdoa mengusir setan. Tetapi sayangnya gagal. Setannya gak keluar. Dan Yesus menegur, mengatakan, karena kamu kurang percaya, karena kamu kurang iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita sebagai anak Tuhan hari ini harus melatih diri kita untuk percaya bahwa kuasa Tuhan ada bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Sehingga kalau kita menghadapi situasi apapun, waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita harus percaya mujizat itu terjadi. Berdoa bukan seperti kebiasaan. Berdoa bukan suatu pekerjaan yang tidak ada gunanya, tapi berdoa besar kuasanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Bahkan dengan berdoa mujizat terjadi. Mungkin kita kadang-kadang terlalu membiasakan diri, ya kita mah biasa. Hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Benar, Tuhan yang bisa menyembuhkan. Tetapi Tuhan juga memilih kita dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan kuasanya juga diberikan bagi kita. Bapak Ibu, mari kita berjuang. Bukan untuk kita hidup. Kita sudah banyak mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita untuk berjuang dalam kehidupan kita di dunia ini untuk percaya sama Tuhan. Tapi ingat, masa depan kita bukan di dunia ini. Masa depan kita adalah masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dan Tuhan sudah memberikan tugas bagi kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Jangan lalai dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Saudara yang diberikan kesempatan dalam melayani Tuhan, maka berdoalah agar kuasa Tuhan, mujizat terjadi dalam pelayanan kehidupan kita. Saudara yang melayani apapun juga jangan pernah menganggap pelayanan ini tidak ada artinya atau pelayanan ini biasa. Dari pelayanan yang paling mudah dilakukan, mungkin membereskan ruang ibadah atau mungkin melayani, memberikan salam atau memimpin ibadah, memimpin doa, memimpin pujian, memimpin penyembahan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang sedang menghadapi persoalan, mendengarkan memberikan sharing atau memberikan nasihat kepada saudara-saudara yang lain. Lakukanlah dengan kuasa Tuhan dan mujizat Allah terjadi. Buat Bapak Ibu Saudara yang beraktivitas baik di rumah, di kantor atau di mana saja, lakukanlah dengan kuasa Tuhan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Saya mau kasih ingat, Ayub, orang yang saleh, harus menghadapi ujian. Daniel, orang yang setia beribadah, berdoa kepada Tuhan, harus diizinkan masuk dalam gua singa. Tapi kita melihat, Daniel dipelihara Tuhan, sehingga binatang yang lapar, yang buas, tidak menyentuh kehidupan Daniel. Bagaimana dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara? Mari lakukan keajaiban untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi kita tadinya tidak ada waktu, bagi kita mungkin kita berpikir berfokus untuk melakukan hal-hal yang lain, yang mungkin kita merasa itu adalah hak kita ketika kita masih hidup di dunia ini. Jangan lupa, kita telah ditebus oleh Tuhan dan hidup kita adalah juga untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara kita meninggalkan atau melewatkan panggilan Tuhan untuk menyelesaikan tugas. Seperti murid-murid ini. Ketika mereka berdoa untuk mengusir setan dan ternyata tidak berhasil,
Murid-murid ini mungkin mau putus asa, mungkin mau menyesal atau merasa tidak mampu. Tapi kita lihat Tuhan tetap mengajar. Kamu harus lebih percaya lagi. Ya. Kamu harus punya iman. Ya. Imannya gak usah besar-besar Bapak Ibu Saudara. Tuhan tuh punya kuasa yang besar. Yang kita punya yang kecil saja buat Tuhan cukup. Artinya Bapak Ibu Saudara, asal dengan hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh, maka bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Iman sebesar biji sesawi bisa berkata kepada gunung, pindah. Gunung ini berbicara apa? Beban pikiran kita. Kadang-kadang kita mau maju, kadang-kadang kita mau setia, kadang-kadang kita mau melayani Tuhan. Di depan kita ada gunung, ya kan? Gunung bagaimana? Kalau kita lewatin kita udah pikir, aduh capek deh ngelewatin gunung. Naik tinggi ya, melelahkan. Tapi ingat firman Tuhan sudah katakan, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi. Kalau memang kita punya kerinduan, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Tuhan saya mau memberikan yang terbaik sama Tuhan. Maka mujizat Allah terjadi. Gunung itu dipindahkan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita dipilih oleh Tuhan untuk memiliki kuasa Tuhan, untuk memiliki keajaiban. Ya. Dalam pelayanan kita, kehidupan kita, kita akan melihat bagaimana nama Tuhan ditinggikan dan banyak kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, semangat, tetap setia dalam melayani Tuhan, maju terus, jangan menyerah, jangan berputus asa. Kalaupun ada tantangan, ada galau, atau ada kesusahan hati, bahwa hidup kita yang percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan satu pujian, bagian refnya saat tadi, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Setelah itu kita akan berdoa. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada. Mari kita menyembah saat hati menyembah. Amin. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bapa dalam surga, kami mau menjadi anak Tuhan yang setia. Kami mau menjadi anak Tuhan yang percaya. Kami mau tidak menyerah. Kami tidak mau berputus asa untuk melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Kami senang, kami bangga, kami berbahagia bisa kerja buat Tuhan. Dan biarlah Tuhan kuasa-Mu menyertai kehidupan kami. Kami punya iman yang bisa memindahkan gunung, persoalan ataupun masalah dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami serahkan kehidupan kami, aktivitas kami, pelayanan kami, semua di dalam pimpinan tangan Tuhan, supaya apa yang Tuhan mau, itulah yang terjadi dan kami kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.